Sudah berapa orang yang hadir? Ada berapa jumlahnya semua? Kurang lebih 190-an dokter. Harusnya sudah 190-an masuk. harusnya. Ya. Iya, Ini saya sama teman-teman PJ lainnya coba remind di grup lagi. iya. Diingatkan aja ya. Iya dokter. Mhm. Kita mulai aja ya. Waktunya soalnya saya harus berangkat lagi. Iya dokter boleh. Oke, sudah kelihatan slide-nya kan? Ya, selamat pagi semua. Ini semester 7 kan ya? Semester 5 dokter. Oh ya, semester 5 ya. Oke, lanjut aja. Jadi, apa itu radiobiologi? Ya. Jadi teman-teman sudah sedikit belajar kan mengenai kedokteran nuklir kan sudah kedokteran nuklir dasar kan? Kemudian kan juga sudah belajar kemarin waktu di semester 5 juga di awal-awal. Oke. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai radiobiologi. Jadi, em, hari ini saya akan menjelaskan mengenai radiobiologi dari sisi kedokteran nuklir. Ya, bukan radiologi secara basic, tapi radiologi secara kedokteran nuklir. Jadi nanti teman-teman adik-adik bisa menjelaskan, bisa mengerti eh, dari radiobiologi apa sih radiobiologi itu secara kedokteran nuklir. Ya, oke. Jadi kalau misalnya kita belajar sedikit mengenai radiobiologi, maka kita anggap juga katakan itu sebagai biologi radiasi, ya. Itu satu bidang ilmu kedokteran yang mempelajari efek radiasi penyuan pada makhluk hidup, khususnya efek radiasi terhadap kesehatan, ya. Jadi secara dasar, ya. Jadi kalau kita bilang uh, ada efek radiasi, betul ada, ya. Nah, kalian kan semua sudah belajar ya mengenai pembagian radiasi. Ada radiasi yang pengion, ada radiasi yang non pengion. Tapi tentu uh, yang non pengion kita tidak terlalu tidak terlalu concern ya. Kita concern kepada efek yang radiasi pengion. Radiasi pengion yang mana? Radiasi pengion itu ya seperti yang digunakan di dalam kedokteran, baik itu kedokteran nuklir, radioterapi, maupun radiologi. Ya, jadi itu ada efek buruk tentu, ada efek dari terapi kesehatan atau imaging yang menggunakan radiasi. Jadi ada efek baiknya, ada efek buruknya tentu. Ya, tetapi bagaimana caranya kita uh, supaya jangan terjadi efek buruk itu, maka tentu kita harus belajar mengenai radiasi. Bagaimana belajar mengenai proteksi radiasi. Oke. Nah, kalau kita belajar mengenai radiologi dan kedokteran nuklir, sedikit mengenai radiologi dan kedokteran nuklir, maka kita mengenal dua suatu pancaran energi, ya, bagaimana suatu gambar terjadi lah kalau kayak gitu ya. Nah, kalau kedokteran nuklir kita mengenal namanya emisi. Emisi artinya radioaktif itu akan dipancarkan oleh pasien sendiri dan kemudian kameranya berfungsi menangkap radiasi, ya. Jadi apa yang dihasilkan radiasi sinar gamma, ya. Sedangkan di radiologi kita sebut transmisi. Kenapa? Karena yang memancarkan radiasi adalah suatu alat yang dipancarkan kemudian dilewatkan ke objek yaitu pasien dan kemudian ditangkap oleh film. Seperti itu, ya. Jadi apa yang dipakai di dalam radiologi? Yang paling banyak adalah sinar X-ray, ya. Mengerti ya? Jadi ada eksternal, ada internal radiasi. Kalau kita katakan eksternal berarti dia radiologi, radioterapi, sedangkan kalau kedokteran nuklir dia disebut internal radiasi yang apalagi namanya menghasilkan emisi radiasi. Oke? Nah, nah seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam kedokteran nuklir ya
Kita mengenal ada namanya tiga bidang penting, yaitu sumber daya manusia, alat, dan radiofarmaka. Ya, nah nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai radiofarmaka. Kenapa? Karena inilah yang merupakan sumber daripada radiasi di kedokteran nuklir. Ya, bukan bukan alatnya tentu. Ya, kalau di radiologi alatnya yang beradiasi, tapi kalau di kedokteran nuklir radiofarmakanya yang beradiasi. Sehingga concern kita untuk suatu suatu radiasi adalah di radiofarmaka ya. Nah, sedikit balik ke dasar, di kedokteran nuklir itu ada bidang tiga bidang yang didalami, yaitu diagnostik in vivo, diagnostik in vitro, dan terapi. Nah, adik-adik dari vokasi tentu yang akan dipentingkan adalah diagnostik in vivonya. Kenapa? Karena nanti akan pegang kamera PET CT, kamera SPECT CT, ya. Itu yang akan dipegang oleh seorang teknologis kedokteran nuklir atau radiografer, ya. Jadi apa itu diagnostik in vivo? Diagnostik berdasarkan pencitraan proses fisiologis, ya. Apa itu diagnostik in vitro? Menggunakan bahan biologis sama seperti patologi klinik atau laboratorium. Dan tentu ada terapi. Oke. Nah, apa itu radioisotop? Radioisotop sama dengan radionukleida, ya. Jadi kalau misalnya kita sebut nuklida aja, berarti itu isotop yang stabil, ya. Tetapi ada yang tidak stabil, disebut radionukleid, ya. Kenapa dia memancarkan radiasi? Karena radionukleid ini berusaha mencapai kestabilan menjadi suatu nuklida yang stabil, sehingga ketika dia memancarkan energi, maka dia akan meluruh dan menghasilkan radiasi. Ya, nah ini kalau misalnya dari tahu ini adalah tabel Mendeleev, ya. Kalau misalnya kita melihat di sini ada beberapa eh, daerah-daerah yang daerah peralihan, ya, daerah-daerah yang eh, memang dia radioaktif, ya. Nah, kalau misalnya kita mencari di sini ada iodium di sini, ya. Nih, iodium. Jadi nomor nomor atomnya ada 53 ya. Kemudian TC. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana radiasi terjadi? Radiasi yang seperti saya jelaskan tadi, dia dari tidak stabil menjadi stabil. Bagaimana caranya menjadi stabil? Maka dia akan meluruh. Pada saat meluruh akan dia menghasilkan radiasi. Radiasi apa yang terjadi adalah sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ya, kalau kita belajar lagi sedikit, sinar X dan sinar gamma adalah sinar elektromagnetik, sinar pengion adalah sinar beta dan alfa. Oke? Nah, jadi ini bedanya antara eh, radiasi dengan cahaya, ya. Sebenarnya radiasi itu tidak kelihatan, ya, tidak sama seperti cahaya, ya. Kalau cahaya dia akan kelihatan, tapi itu bukan radiasi, ya. Nah, kalau kita sebentar. Oke. Ya. Nah, sekarang kita mengenai radiasi. Apa radiasi itu? Radiasi yang seperti dijelaskan tadi. Bagaimana caranya kita mengukur? Maka ada beberapa unit radioaktivitas. Ya, kalau kita mengatakan unit radioaktivitas, artinya kalau kita ukur berapa aktivitas daripada radioaktif itu, maka kita sebut dia dalam bentuk becquerel. Atau mungkin yang paling sering kalian dengar adalah Curie, milicurie, ya. Nah, itu adalah satuan aktivitas, ya. Bagaimana dengan radiation exposure? Ya, maka kita dalam bentuk sievert, ya. Biasanya kita pakai di dalam per meter per waktu, ya. Bisa mengerti ya? Berarti ada dosis radiasi aktivitas, ada dosis radiasi exposure atau paparan. Ya, oke.
Ya, jadi yang sama seperti tadi ini. Kalau kita ukur pakai surveimeter, maka itu adalah dalam bentuk sievert, ya. Kalau kita masukkan di dalam dose kalibrator, misalnya, ya, maka hasilnya dalam bentuk becquerel atau kita sebut sebagai yang sering kita sebut sebagai milikuri, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebentar, ini kok ganggu. Ya, jadi kalau kita katakan radiasi, eh, begini ya. Ini nanti tinggal kalian baca saja di dalam ini slide-nya ini, ya. Oke. Jadi kalau misalnya radiasi di kedokteran nuklir, kenapa dia berbeda daripada radiasi di radiologi? Oleh karena yang kita berikan kepada pasien adalah sumber radiasinya, ya. Yang kita berikan kepada pasien adalah sumber radiasinya. Oleh karena itu semua semua eh, barang-barang yang terkena radiasi, yang terkena ya, bukan yang dilewatin, enggak, tetapi yang terkena radiasi itu akan menjadi barang radiasi, ya. Contohnya misalnya, ya, gelas ini, apa botol ini, gelas ini, maka ketika ada radiasi di dalamnya, maka botol itu pun juga akan diperlakukan sebagai barang radiasi, walaupun sudah nanti isinya kosong, ya. Sama seperti manusia. Kalau misalnya mereka menerima bahan radiasi, apakah itu misalnya dia disuntik, meminum bahan radioaktif, maka diperlakukan sebagai orang yang beradiasi. Tetapi tentu nanti kita lihat radiasi apa yang dia terima. Radiasi, kalau misalnya radiasi kecil kayak misalnya TC99M itu pemeriksaan, maka ya sebentar aja sepulang ke rumah ya sudah biasa, ya. Tetapi kalau misalnya dengan menggunakan yodium, maka dia harus diisolasi, ya, ngerti ya? Nah, sama seperti itu barang-barang bekasnya, apakah tisu, apakah botol, ya, semua akan diperlakukan sebagai barang radiasi. Jadi nanti kalau setelah itu maka dia akan menjadi sampah radiasi dan akan diperlakukan sama seperti sampah setelah sampah ya biasa rumah sakit setelah radiasinya hilang, ya. Setelah tidak ada lagi radiasi di dalam badan pada manusia, maka dia akan diperlakukan sama seperti orang lain, ya. Nah, kembali lagi seperti dijelaskan tadi, ya, maka kita membagi radiasi itu sebagai dua, yaitu non-ionizing radiasi dan ionizing radiasi. Ya, apa itu non-ionizing? Electric waves, microwave, sinar infrared, ya, sinar sinar yang tampak, ultraviolet, itu semua adalah merupakan non-ionizing radiasi, radiasi HP, radiasi TV, radiasi laptop, semua itu adalah non-ionizing radiasi. Jadi memang radiasi, ya. Kemudian ionizing radiasi apa saja, ya? Ada elektromagnetik yaitu X-ray dan gamma ray dan partikel beam yaitu alfa, beta, neutron dan proton. Itu semua adalah partikel. Oke? Nah, melihat daya tembusnya, maka kita akan membagi lagi, ya. Kalau gamma ray dan X-ray, dia akan menembus apa saja, ya, tetapi tidak dengan konkrit atau timbal, tapi dengan, ya, juga harus dihitung ketebalannya, ya. Nah, kemudian kenapa kita pakai gamma ray dan X-ray pada uh, foto X-ray, foto radiologi dan gamma ray pada kedokteran nuklir? Oleh karena daya tembusnya besar, ya. Bayangkan kalau misalnya dia tidak menembus tubuh, ya tidak akan ada citra. Tetapi karena daya tembusnya besar dan berhenti dengan lead, ya, dengan konkret, maka bisa kita lakukan untuk citra.
Oke. Kemudian beta partikel akan menembus kertas tapi tidak dengan aluminium. Alfa partikel dia akan berhenti dengan sepotong kertas. Ya, tapi apa yang terjadi pada kertas itu? Kertas itu akan menjadi rusak. Beta partikel, apa yang terjadi pada ini, apalagi metalnya, metal itu akan rusak. Ya, sedangkan neutron beam akan berhenti dengan air. Ya, oleh karena itu kalau misalnya kalian pernah baca, maka reaktor itu dikelilingi dengan air. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kita melihat, ya, kalau ada alpha partikel yang di luar body, maka dia akan seperti gini. Ya, dia hanya kalau alpha partikel dia akan merusak kulit, tapi tidak menembus kulit sehingga terjadi kerusakan pada kulit. Ya, mungkin kalau misalnya baca-baca yang dulu-dulu orang-orang pertama pada saat mereka belajar mengenai radioaktif itu kan sering dipegang itu, ya, sering dipegang oleh karena itu kulitnya menjadi rusak, eritema, merah-merah dan segala macam. Ya, kemudian kalau beta partikel dari luar tubuh dia akan menembus kulit, ya, tetapi dia tidak akan sampai pada organ. Ya, tetapi kalau gamma ray dan X-ray, ya, dia akan menembus. Organ pun dia tembus. Sehingga kita bisa gunakan untuk citra em, pada radiologi. Ya. Sedangkan kalau misalnya di luar tubuh, di dalam tubuh, ya, ketika radioaktif masuk ke dalam tubuh, misalnya dia diminum, misalnya dia disuntikkan, oleh alpha partikel dia tidak akan keluar dari tubuh. Dia tidak akan keluar dari sel, tidak akan keluar dari organ, ya. Tapi beta partikel akan keluar tapi tidak menembus sampai di kulit. Sedangkan kalau gamma ray dia akan menembus sampai keluar kulit. Sehingga kita bisa gunakan gamma ray ini untuk mencitra ketika radioaktif masuk ke dalam tubuh, maka dia akan keluar mengemisi daerah yang dilaluinya sehingga akan kelihatan dari kamera yang kita pasang di luar. Oke? Ya, kalau kita mengetahui radioisotop yang sama seperti dijelaskan tadi, maka tentu ada eh, radioaktif tertentu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan spek, tentu radioaktifnya berbeda. Kalau PET berbeda lagi, terapi beda lagi. Ya, sebentar. Oke, ya. Jadi kalau kita katakan eh, terapi dengan spek CT, maka tentu kita mengatakan ada pemeriksaan yang paling sering itu adalah TC99M. Ya, kemudian ada lagi yodium 131. Ya, kalau kita gunakan PET, maka yang paling sering adalah fluoractin. Apa itu fluoractin? FDG, apa itu PSMA atau yang lain-lain. Ada gallium 68. Ya. Terus kalau misalnya terapi tadi ada yodium juga, ya, ada strontium, ada yttrium, ada samarium, ya, ada rhenium, ya. Itu semua adalah untuk terapi, ya. Jadi kita mau apa, radioaktifnya berbeda. Jadi kenapa kita menggunakan radioaktif yang berbeda? Oleh karena tentu energinya berbeda, eh, apalagi namanya. em, yang dipancarkan juga energi yang dipancarkan juga berbeda, ya. Kalau kita menggunakan spek, maka kita menggunakan suatu radiofarmaka yang yang menghasilkan langsung sinar gamma, langsung menghasilkan sinar foton. Maka spek adalah kepanjangan Signal Photon Emission Computed Tomography. Kalau misalnya kita menggunakan PET, maka kita menggunakan radiofarmaka, radioisotop yang memancarkan positron. Walaupun ujung-ujungnya yang nanti juga sinar gamma juga yang ditangkap, tapi
kita harus menggunakan radiofarmaka yang memancarkan positron untuk PET, ya. Kalau untuk terapi, tentu kita tadi menggunakan radiofarmaka, radioisotop yang bisa merusak. Apa itu? Sinar beta dan sinar alfa, ya. Jadi, radioaktif yang memancarkan sinar beta dan sinar alfa yang digunakan di terapi. Oke, tentu kita tidak pakai untuk PET atau SPECT. Kenapa? Karena bisa merusak, kecuali yodium-131 kita pakai untuk diagnostik pasca terapi, bukan untuk diagnostik secara umum. Oke? Nah, sebagian besar radioisotop itu terdapat di alam seperti uranium, aktinium, thorium, radium, radon. Ya, radon itu kayak misalnya ada gunung meletus, maka ada banyak radon yang lepas. Ya, jadi sebenarnya eh, apa kita akrab dengan radiasi sebenarnya sehari-hari. Ya, kemudian radioisotop yang diberikan dalam kedokteran nuklir bisa dihasilkan melalui reaktor, siklotron, generator. Jadi di sini jelas ya bahwa radioaktif yang digunakan di kedokteran nuklir bukan dari hasil alam. Ya, kenapa hasil alam itu kita eh, tidak bisa memantau radiasinya dengan baik karena sangat besar. Ya, radiasinya sangat besar. Jadi kita tidak bisa memantau dan tidak bisa mengendalikan. Ya, kecuali kalau untuk produksi di reaktor. Nah, jadi kalau misalnya kita mau yang kita gunakan itu adalah hasil dari produksi di reaktor siklotron generator. Jadi walaupun menggunakan uranium, maka uranium itu harus masuk di reaktor dulu, kemudian nanti melalui reaksi-reaksi fisi dan fusi dan segala macam, maka baru kemudian eh, dihasilkan misalnya yodium, ya, ya seperti gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya di reaktor paling sering kita memakai uranium atau plutonium, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uranium, maka tentu kita menggunakan namanya reaksi fisi, ya. Jadi contohnya seperti di bawah ini, ya. Kemudian ujung-ujungnya nanti akan terbentuk iodium-131 dengan yttrium-102 dengan melepaskan 3 neutron, ya. Nah, jadi itu tadi reaktor, ya. Kemudian siklotron, ya. Siklotron itu kalau misalnya kalian teman-teman pernah dengar LINEC, nah maka LINEC itu adalah linear akselerator. Jadi akseleratornya di cuma linear, di lurus, ya. Sedangkan kalau misalnya siklotron dia lebih sirkular, lebih apa lagi namanya, melingkar-melingkar, ya. Jadi siklotron ini berfungsi untuk menghasilkan suatu radioisotop, oke. Nah, ini contohnya kayak gini ya, melingkar-melingkar. Oke, dan ini contohnya dari luar. Oke. Nah, yang ketiga adalah generator. Generator ini eh, mem- mem- memungkinkan kita untuk menggunakan suatu radioisotop yang sebenarnya waktu paruhnya pendek. Tetapi dengan menggunakan generator, maka kita membawa radioisotop induknya yang kita bawa di dalam generator. Kemudian nanti pada saat sampai di lokasi untuk digunakan, baru kita menggunakan anakan daripada radioisotop. Contohnya kalau misalnya seperti itu, ini adalah TC99M yang waktunya 6 jam, tentu tidak bisa kita travel dari luar negeri. Kita harus menggunakan suatu, uh, apalagi namanya, induknya. Induknya adalah molybdenum 99 yang mempunyai waktu paruh 66 jam. Ya, atau misalnya germanium, kita menggunakan gallium, cuman 68 menit. Habis kalau sampai di Indonesia. Oleh karena itu, kita gunakan germanium yang 270 hari. Nah, sama seperti yang lain, ya. Nah, radiofarmaka itu dikatakan radiofarmaka kalau secara legal sudah bisa dipakai ke manusia. Maka itu radiofarmaka. Kalau misalnya dia belum bisa dipakai ke manusia, maka dia adalah radiokemis, ya, radiokimia. Oke. Nah, apa itu radiofarmaka? Radiofarmaka adalah gabungan daripada radioisotop tambah farmaka. Jadi radioisotop ditambah farmaka menggabung menjadi satu. Kita sebut radiofarmaka. Apa fungsinya? Radioisotop itu memancarkan energi radiasi. Sedangkan farmaka itu adalah molekul biologi aktif.
ya, yang akan membawa radiositop ke tempat yang mau dituju, ya. Jadi kayak gini, sama seperti gini ya. Jadi kalau misalnya Farmak adalah driver, radiositop adalah mobilnya, ya. Jadi kalau misalnya mau pergi ke rumah ini, maka tentu harus ada driver, harus ada orang-orang yang menyopiri mobilnya, ya. Jadi Farmaka itu sebagai driver. Kalau misalnya tidak ada driver, maka dia tidak akan jalan atau mungkin dia akan nabrak kemana-mana, ya. Oleh karena itu, dengan ada driver, maka bisa diarahkan. Kita mau ke jantung. Kita mau ke sel kanker. Nah, semua seperti itu, ya. Nah, gunanya apa mobil? Gunanya mobil apa? Atau radiositop apa? Memancarkan energi sehingga yang terlihat dari kamera adalah radiositopnya, bukan farmakanya. Ya, sama seperti kalau misalnya kita melihat orang menyetir mobil dari jauh, yang kita lihat adalah mobilnya, bukan orangnya. Ya, bisa mengerti ya? Oke. Nah, ini contohnya cara pemberian radiofarmaka, disuntikan, ini contoh generator, ini berat banget, ya. Kemudian ini farmakanya, ya. Ya, beberapa radioisotop tidak perlu digabungkan dengan farmaka, betul, ya, karena sudah aktif. Contohnya yodium 131, yodium itu sudah secara normal ditangkap oleh tiroid kita. Nah, itu ketika kita memberikan yodium, maka dia kita menggunakan untuk terapi dan citra, ya. Cara pemberian radiofarmaka ada intravena, per oral, inhalasi, intraarterial, tinggal baca saja. Jadi kita ujung-ujungnya semua adalah memasukkan radiofarmaka ke dalam tubuh, kecuali ada terapi yang memang ditaruh di kulit. Ya, contoh radiofarmaka diagnostik adalah ini TC99M, perteknetat, sulfurkoloid, TC9MDP, TC9MMA, TC99MBC, ya. Kalau nanti kita belajar mengenai kedokteran nuklir, ketika orang bertanya apa radiofarmakanya, maka sebutlah dengan lengkap TC99M MDP, misalnya untuk tulang, TC99M MAA. Ya, kalau kita katakan cuman kalau misalnya nanti di ujian terus keluar yang mana yang merupakan radiofarmaka pada sidik tulang, ada MDP, ada TC99M, ada TC99M MDP, maka jawaban yang benar adalah TC99M MDP. Ya, harus lengkap. Oke. Untuk radiofarmakaterapi ada jam 131, radium 131 MIBG, radium 131 lipiodol, dan sebagainya macam. Nanti kalian baca. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya enggak? Masih terlalu pagi ya? Di sana masih terlalu pagi. Di sini sudah siang di sini. Ya, ya. Ada yang bertanya enggak? Permisi dok, Hmm. saya ingin bertanya dok. Mhm. Eh, Ketika ingin memeriksa pasien, eh, seperti apakah kondisi pasien yang harus dilihat dok? Ya, itu tergantung daripada klinisnya deh. Ya, jadi eh, kondisi bagaimana kita tidak bisa apa lagi namanya tidak bisa langsung mengatakan ya dan tidak. Dia tergantung mau periksa apa sebenarnya, ya. Kalau misalnya memang harus kondisi dalam keadaan, misalnya di bone scan rata-rata banyak pasien yang dalam keadaan sudah lemah, ya, dalam keadaan yang sudah tidak bisa jalan, ya tetap kita periksa. Kenapa? Karena untuk melihat eh, apakah sudah terjadi metastasis, misalnya dia tidak bisa jalan, metastasis di mana, sampai kok apa, sampai kok tiba-tiba kakinya tidak bisa digerakkan, ya, itu tentu tetap kita harus lakukan, ya. Tetapi kalau misalnya nih pasiennya sudah tidak bisa jalan, ya, tetapi hanya untuk misalnya pemeriksaan tiroid biasa begitu loh. Ya mungkin kita tunda dulu lah nanti sambil perbaiki keadaannya. Atau misalnya nih
pasien datang misalnya datang dalam keadaan yang memang tidak sadarkan diri, ya kita tunda dulu aja pemeriksaannya. Ya, kalau misalnya tidak datang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kenapa? Karena yang paling penting adalah kita berikan dulu penanganan pertama, pertolongan pertama, baru kemudian kita eh, lakukan pemeriksaan pada saat pasien sudah eh, apalagi namanya mulai mulai baik itu mulai sadar betul untuk kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Baik, Dok. Kemudian saya ada pertanyaan kedua, Dok. Ya, Eh, Ketika di kedokteran nuklir ini digunakan sebagai terapi, itu bagaimana mekanisme radiasinya untuk melakukan terapi tersebut, Dok? mekanisme radiasi ya. Jadi kalau kita bilang mekanisme radiasi gini, jadi tentu kita kalau misalnya menggunakan terapi maka tentu kita menggunakan radiasi yang untuk apa radiasi yang memancarkan sinar beta dan sinar eh, alfa atau sinar alfa, alfa emitter atau beta emitter ya. Jadi kita lihat lagi radiofarmakanya apa. Misalnya yodium 131 yang paling penting lah yodium 131 ya. Yodium 131 itu juga memancarkan sinar gamma ya. Oleh karena itu, maka tentu kita harus melihat berapa besar radiasi yang diberikan kepada pasien itu ya. Secara keilmuan mengatakan bahwa kalau radiasinya di atas dengan aktivitas 30 milikurie 131 ion 131, maka dia harus diisolasi. Ya, kenapa? Karena radiasi gammanya bukan radiasi betanya, tapi oleh karena radiasi gammanya akan sangat besar, karena dia akan tembus kemana-mana. Oleh karena itu, maka dia harus diisolasi di ruang rawat inap isolasi radiasi kedokteran nuklir. Ya, tetapi kalau misalnya kita menggunakan sinar beta yang lain, contohnya misalnya lutetium 177, lutetium 177, ya. Lutetium 177 ini lebih memancarkan sinar beta dan sinar gamma yang lemah. Oke, sinar beta dan sinar gamma yang lemah. Oleh karena itu, pasca terapi ada yang tetap merawat inap, ada yang langsung boleh pulang. Kalaupun rawat inap biasanya cuma 1 hari. Kenapa? Karena untuk klinis saja, bukan sebagai proteksi radiasi. Sampai seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa kita menyamakan semua radioaktif. Jadi memang kita harus menghafal ya radioaktif apa yang kita berikan, bagaimana cara metode metode penanganannya. Oke? Terima kasih, Dok. Oke, ada yang mau tanyakan lagi enggak? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Saya coba stop share dulu ya. Jadi berapa yang hadir? Sekarang berarti 167, Dok. 167. Oke, tak kasih lihat sesuatu ya sebelum kita selesai. Ini gambar Osaka. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti masuk di kedokteran nuklir, kalian bisa nanti ke sini juga. Ya, oke. Iya, Dok. Sudah cukup ya kalau gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi kuliah kita hari ini. Ya, oke. Saya izin live ya. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Sama-sama, dokter. Terima dokter. kasih dokter.